Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Olik Sejarah. Dan pada kali ini, ataupun pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini ditulis oleh Manavila, yang kali ini berjudul Bumi Perkemahan Mekarsari. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sekitaran bulan Agustus tahun 2014, sekolah Dani mengadakan perkemahan Sabtu Minggu. Pagi-pagi, siswa-siswi berkumpul di lapangan dan dikoordinir oleh anggota OSIS untuk diarahkan naik ke truk yang sudah disediakan. Sesuai kelompok yang dibagi, Dani dan teman-temannya naik ke truk besar yang khusus TNI. Sekolah Dani ini memang lingkungan TNI. Sementara lokasi perkemahannya di daerah Mekarsari. Saat masuk wilayah hutan, hawa dingin langsung menyambutnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya truk yang ditumpangi Dani dan teman-temannya berhenti di bumi perkemahan. Saat Dani melihat lingkungan sekitar, ia merasa aneh dengan danau yang terletak di samping kiri tempat perkemahannya yang ada di paling belakang Mekarsari. Ada outbound dan juga danau. Saat menajamkan penglihatannya, Dani seketika melihat badan ular yang berukuran sangat besar muncul dari dalam danau. Hanya sekilas, tapi membuat Dani detik itu juga langsung merinding. Dani masih diam, ia tidak cerita ke siapapun. Setelah mereka semua sudah turun dari truk, mereka diarahkan ke lapangan dan diberitahu tentang beberapa larangan yang tidak boleh mereka langgar. Ada satu larangan yang menarik perhatian Dani. Satu di antaranya, mereka minta jangan mandi di toilet dekat danau. Setelah itu mereka diberi waktu untuk santai, dan dimanfaatin waktu itu untuk mendekatkan diri dengan teman-temannya. Berhubung muka Dani jutek, Dani kesulitan cari teman. Rata-rata mereka mengira Dani ini sombong, apalagi Dani orangnya pendiam. Saat Dani berada di luar jendela, tiba-tiba salah satu teman kelompoknya yang berada di dalam tenda berteriak. Dani dengan yang lain pun panik dan langsung nyusul mereka untuk masuk dan tanya ada apa. Dia meringis sambil bilang dia habis menginjak sesuatu dalam tenda. Namun saat dilihat di balik tikar tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi temannya Dani ini kekeh kalau dia seperti menginjak badan ular. Mulai saat itu juga perasaan Dani tidak enak. Dani tidak mau cari masalah sama siapapun, termasuk penunggu tempat itu. Setelah itu Dani memutuskan untuk mandi karena kegiatan jurit malam akan segera dilaksanakan. Namun saat beranjak dari tenda, ia melihat cahaya bulat merah di belakang tenda dekat pohon kelapa. Cuma Dani tidak terlalu fokus karena Dani pikir itu bias lampu atau sorot lampu. Tidak berselang lama, tiba-tiba Dani melihat lagi bulatan merah itu. Dia mondar-mandir di belakang tenda karena tembus pandang dengan jelas Dani bisa melihat cahaya itu. Perasaan Dani jadi semakin gelisah. Tidak berselang lama, tiba-tiba angin kencang datang sampai tongkat penahan tenda roboh. Waktu mereka lagi sibuk menahan benda agar tetap berdiri, ya, ada anggota OSIS menyuruh mereka untuk keluar tenda. Dani nanya mau kemana, barangnya bagaimana. Kata OSIS itu mereka harus mengungsi dulu. Soal barang aman karena nanti ada yang jaga. Dani sama yang lain menurut. Mereka lari ke arah mobil yang tidak ada jendelanya sama sekali. Sepanjang jalan Dani sangat terkejut. Pohon-pohon yang ada di samping Dani seketika jadi ramai. Banyak makhluk halus yang muncul. Bahkan ada penari Jawa lengkap dengan pakaiannya melambai-lambai seperti ingin menyentuh Dani. Dani benar-benar ketakutan. Saat itu ia hanya bisa menutup mata dan berdoa. Waktu sampai di gedung tempat mengungsi, Dani sempat melihat ada yang aneh. Gedung itu ramai,
ramai sama anak-anak muda. Tapi Dani tidak tahu mereka manusia apa bukan karena Dani tidak berani melihat mereka. Dani sama yang lain masuk ke dalam gedung. Ternyata gedung itu adalah Aula Mekarsari. Gedungnya bertingkat, ada ATM dan kamar mandi. Karena Dani pikir sudah aman, jadi Dani sama yang lain ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Namun tiba-tiba Dani merasa ada sesuatu yang mulai mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Duh Tuhan, seketika itu juga badan Dani terasa berat, sesak, dan ada yang aneh dengan bagian tubuhnya. Teman sekelas Dani pun sempat bertanya tentang keadaan Dani. Dani pikir mungkin karena Dani kelihatan pucat jadi temannya khawatir. Tapi saat Dani ngaca, Dani sangat terkejut ketika melihat wajahnya yang aneh. Badannya juga sangat terlihat aneh. Sumpah, ini bukan aku. Dani tahu benar-benar kaget. Kenapa ia bilang itu bukan dirinya? Karena ia melihat ada sosok lain di dalam tubuhnya yang berusaha menguasainya. Saat ditanya, Dani bersikap santai, padahal Dani lagi menahan diri supaya tidak melemah. Lalu Dani mengajak mereka keluar untuk balik ke aula. Dani dengar ada yang jerit-jerit. Di situ Dani mulai merasa pusing, rasanya mual, badan terasa berat. Namun tiba-tiba teman Dani yang cewek kesurupan. Teman Dani ini memang gampang banget kesurupan. Yang menangani ada cowok 2-3 orang. Dani berinisiatif bantu yang lain. Ia tahu dan juga lihat sendiri kalau mereka dikepung oleh banyak jin dan juga setan. Ia tingkatkan makhluk halus itu ada 3, yaitu iblis, jin, dan setan. Dani juga tahu ada yang lari-lari mengelilingi gedung, tapi Dani tidak berani meladeninya. Ia fokus bantu temannya yang kesurupan itu. Sampai akhirnya ada satu anak yang kesurupannya paling agresif. Anggota OSIS yang nanganin sudah kewalahan. Dani datangi dia setelah berhasil menenangkan temannya yang lain. Dani pegangi kepala anak itu sementara anggota OSIS membisikkan dia sesuatu. Anak itu terus menangis, berontak, dan menjerit. Tidak lama kemudian dia lebih tenang. Dani mulai merasa takut lagi. Masalahnya Dani sendiri sedang berperang dengan banyak setan yang mau masuk ke dalam tubuhnya. Di situ Dani sudah tidak kuat. Dani sudah pusing, lemas, dan badan terasa berat luar biasa. Setelah kesadaran Dani seperti sudah tidak ada, Dani izin ke anggota OSIS untuk ke kamar mandi. OSIS itu pun ngingetin Dani jangan sampai ia ikut kesurupan. Dani hanya senyum dan bilang, "Nggak akan kak." Dengan semboyangan Dani jalan sendirian ke kamar mandi. Setelah cuci muka dan tangan, Dani keluar dari kamar mandi itu. Perlu diketahui kalau Dani baru saja kehilangan orang yang Dani sayang. Jadi meskipun emosi Dani stabil, tetapi tetap ada kesedihan yang mendalam di hatinya. Inilah yang digunain para demit itu buat ngeco Dani. Ada yang nyamar jadi ibu Dani dan mengajak Dani pergi bareng mereka, tapi Dani tidak menggubrisnya. Dani berperang dengan pikiran dan batinnya. Pikiran Dani bertahan di rasional sementara batinnya sudah tertekan, minta Dani buat nurut. Untungnya otak Dani yang menang. Dani jalan ke aula, di situ ada bangku panjang. Dani duduk di sana. Dani sudah tidak kuat buat ngomong. Dani benar-benar tidak ada kekuatan apapun lagi, sampai ia disamperin oleh salah satu gurunya. Dia nanya kepada Dani bisa jalan tidak. Dani ngangguk. Pas Dani berdiri, sekilas Dani melihat di tangga ada 3 orang, yaitu 1 cewek 2 cowok. Wajahnya seperti orang Cina. Mereka kelihatan santai seolah tidak ada keributan di bawah. Dan tiba-tiba mereka melayang. Dani langsung lemas, napasnya sudah sesak. Dani pun disuruh tiduran di samping temannya. Beberapa anggota OSIS menanyakan tentang kondisinya.
Karena Dani tidak bisa nahan lagi, Dani menangis. Dani bilang sakit, sesak, dan mereka nanya di sebelah mana. Dani tunjukin di mana aja. Mereka panik dan kemudian memanggil Ustadz yang untungnya sudah datang. Dani ditanya-tanya lagi. Dia sentuh semua bagian yang sakit dan Dani bacakan doa. Nah, Ustadz itu juga memijat jempol tangan Dani. Ustadz itu nyuruh Dani ikut baca doa juga. Yang bikin Dani panik saat Ustadz menyuruh Dani membaca kalimat syahadat. Saat berusaha mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba sang Ustadz berkata, "Saya tidak bisa bantu. Anak ini sudah mau dibawa pergi. Dia diincar sama banyak makhluk halus." Iya, jadi Dani dikasih tahu kalau anggota tubuh Dani sudah dimatiin sama jin-jin sialan yang ada di tempat itu. Dan firasat Dani benar, nyawa Dani sudah di leher. Makanya Dani tidak bisa bernafas, kata Ustadz. Kaki Dani bahkan tidak bisa digerakkan. Yang Dani rasain waktu itu benar-benar sakit. Dani sama teman-temannya dipindahkan ke gedung lain karena di gedung sebelumnya bukannya membaik, Dani malah semakin memburuk. Di depan gedung itu pun banyak sekali pepohonan besar dan di antaranya ada jin yang menunggu Dani. Jin itu mengamati Dani di balik pepohonan. Saat Dani digendong masuk ke gedung, Dani benar-benar takut setengah mati. Masuk ke gedung, Dani malah ngerasain hawa yang benar-benar dingin. Sampai akhirnya Dani diturunkan di sofa panjang. Sewaktu Dani minum dan mau narik nafas, Dani nengok ke kanan, ternyata ada jendela besar yang langsung mengarah ke belakang gedung. Di sana kelihatan jelas, ya, banyak pohon-pohon. Bukan hanya pohon, tapi juga setan yang berdiri di sana. Dani awalnya tidak sadar, sampai ada yang melayang lalu memanggil nama Dani berulang-ulang kali. Disitulah Dani mulai menangis dan gemetar lagi. Dani kemudian nangis sesenggukan, sampai ada yang sadar. Akhirnya anggota OSIS nutup hordennya. Dan setelah ditutup, Dani agak tenang karena tidak melihat mereka lagi. Selama beberapa menit Dani diajak ngobrol terus sama anggota OSIS. Dani sudah tidak setakut sebelumnya. Sudah bisa diajak bercanda dan juga tersenyum. Dani juga tetap baca doa meskipun terbata-bata, karena bagaimanapun juga di tubuh masih banyak yang berusaha menguasai dan Dani tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Hal yang paling Dani benci saat itu adalah jendela yang ada di mana-mana. Paginya Dani terbangun, badan terasa pegal semua dan sakit. Tapi Dani bersyukur karena Dani masih hidup dan tidak mati setelah apa yang terjadi semalam. Tapi itu benar-benar membuat Dani lemah. Karena kesurupan semalam dan ketakutan setengah mati, jurit malam yang seharusnya dilakukan kemarin diganti jadi siang hari. Sebelum pergi jurit siang itu, Dani diajak ngobrol oleh dua orang teman tenda Dani. Disinilah Dani akhirnya tahu salah satu alasan kenapa semalam mereka kayak diamuk ramai-ramai oleh penunggu tempat itu. Dua orang ini rupanya melanggar aturan. Mereka mandi di kamar mandi dekat danau. Pembelaan mereka itu bukan sepenuhnya salah mereka. Tadinya mereka tidak mau mandi di sana. Tapi gara-gara penuh dan ada bapak-bapak yang menyuruh mandi di dekat kamar mandi danau, yang akhirnya mereka menurut dan melupakan aturan yang sudah dikasih tahu oleh anggota OSIS sebelumnya. Kelar membereskan barang dan mendengarkan cerita dua temannya itu, mereka disuruh kumpul di depan tenda. Anggota OSIS memberitahu anak-anak yang sakit dan semalam habis kesurupan dilarang ikut. Di tenda ada beberapa anak lainnya. Dani sama mereka makan-makan sambil cerita ini itu dengan beberapa guru. Nah, hasil dari ngobrol bareng mereka, Dani dapat informasi lagi. Ternyata semalam ada kelompok anak laki-laki di tenda di paling ujung yang mainan jelangkung. Sore harinya, Dani jalan-jalan keliling danau ramai-ramai. Iya, Dani memang anaknya nekat. Sudah tahu jadi incaran, malah berwisata ke tempat mereka. Sewaktu jalan-jalan pun teman-teman Dani agak was-was sebenarnya. Tapi Dani sengaja nekat untuk cari tahu siapa aja yang marah karena keberadaan mereka di tempat itu.
Namun yang Dani dapatkan hanyalah hembusan angin yang dingin. Malam harinya ada acara api unggun. Mereka berbaris lagi. Tadinya itu ya Dani disuruh tetap di tenda bareng yang lain, tapi Dani memaksa tidak mau. Dani bilang ia sudah tidak apa-apa, jadi ya sudah, guru-guru nurut. Tapi Dani dijaga sama bapak ataupun sama banyak orang tentunya di situ. Tapi tetap saja Dani barisnya paling belakang. Saat acara dimulai, Dani mulai merinding, suasananya terasa mencekam. Dani maju ke depan dan dilihat ada penari Jawa mengikuti di belakang kakak kelasnya 2 orang. Dani menelan ludah dan saking kagetnya ia pun langsung mundur. Di situ Dani langsung buang muka ke deretan mobil yang parkir di dekat tenda. Tapi pohon di tempat parkir mobil terasa ada yang aneh. Seperti ada yang menggelayuti, rambut panjang tapi posisinya terbalik. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Teman Dani yang berada di sampingnya sadar dengan gelagat Dani. Dia ngasih tahu Dani agar tidak lihat ke sana. Dani jawab iya, namun karena ia kesal dengan kejadian semalam, Dani acungin jari tengah dan bilang, "Apa lo setan? Sini lo kalau berani. Nggak usah melet-melet kayak anjing gitu lo. Apa lo lihat-lihat, sini maju." Aku sumpahin tidak bisa balik lagi itu kepala biar jalannya ngesot terus muka lu rata. Tidak berselang lama teman-temannya yang berada di depan itu banyak yang pingsan. Dani menganggap kalau mereka pingsan gara-gara Dani. Dani usil soalnya dan malah ngajak ribut setan. Selesai acara itu dilanjutkan dengan tukar kado. Pada kali itu juga Dani tidak ikutan. Dani lemas dan Dani takut gara-gara di outbound banyak yang ngajak main. Belum lagi tadi Dani habis ribut dengan setan yang kepalanya di bawah. Ditambah Dani lihat jin yang tadi malam yang masih memperhatikannya. Ternyata saat acara tukar kado pun banyak yang tumbang. Panitia mempercepat acara agar semuanya bisa beristirahat. Sampai singkat ceritanya, semua acara sudah selesai. Mereka diperkenankan istirahat sekitar jam 1 dini hari. Karena tidak bisa tidur, Dani mandangin rumput sambil memikirkan kejadian semalam. Mendadak Dani mendengar suara geraman seseorang. Dani mengintip dari bawah tenda di posko guru banyak orang. Tapi Dani tidak bisa lihat siapa yang menggeram. Dani cuma mendengar suaranya saja. Orang itu menggeram terus. Dia lalu ditanya sama bapak-bapak yang entah siapa karena tidak kelihatan. Ditanya namanya siapa, asalnya dari mana, dan seterusnya. Dani tidak bisa menangkap pembicaraan lebih jelas karena omongan itu cepat dibarengi dengan geraman. Tapi Dani berhasil dengan suara dia pas ditanyain, "Apa maumu keluar dari tubuh anak ini?" "Tidak, saya tidak mau. Kalau kalian mau semuanya selamat, kasih saya 1 tumbal." Seketika itu juga Dani merinding. Ia sangat gelisah dan juga takut akan terjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Paginya saat lagi beres-beres, anak-anak tenda sebelah pada ngomongin masalah semalam. Ternyata yang dengar tidak Dani saja, tapi yang lain juga dengar. Bahkan sampai ke tenda ujung, terutama soal dia minta tumbal. Katanya kakak itu kesurupan gara-gara bengong dan malah nyamperin danau. Dia kerasukan penunggu danau. Mereka marah karena dianggapnya tidak sopan, makanya mereka ngamuk dan minta tumbal 1 orang buat menyelamatkan semuanya. Tapi guru-guru tidak mau. Kebetulan semalam ada ustadz juga ternyata. Dani tidak tahu bagaimana caranya si penunggu itu bisa keluar dari tubuh si kakak, tapi yang pasti mereka semua langsung cepat-cepat berkemas dan pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak dikasih tahu dan juga dikasih waktu istirahat dari sekolah. Selama itu pula Dani di rumah sholat dan berdoa tidak putus-putus. Dani tidak tahu lagi bagaimana caranya supaya setannya keluar dari tubuhnya Dani. Apalagi si jin penunggu pohon masih saja juga mengikuti Dani.
Saat masuk sekolah hari pertama itu banyak yang kesurupan dan pingsan, termasuk Dani. Dani ngerasain lagi sesak napas dan benar-benar sakit sekali. Badannya terasa lemas, pusing, muka Dani pucat sampai anak sekelas pada khawatir. Selama sebulan itu sekolah Dani siswanya jadi langganan kesurupan dan juga pingsan. Tidak ada hari tanpa hal mistis, dan selama itu pula Dani yang tadinya sehat walafiat mendadak jadi kayak orang punya penyakit kronis. Karena khawatir melihat Dani yang seperti itu, orang tua Dani membawa Dani periksa ke dokter. Awalnya ke Puskesmas, tapi mereka merujuk ke RSUD. Waktu di RSUD, Dani di ronsen segala macam. Hasilnya tidak ada apa-apa. Namun karena Dani tidak sembuh-sembuh, Dani dibawa ke dokter lainnya. Segala dokter dan pengobatan sudah dilakukan, diagnosisnya malah ngaco semua, tidak ada yang sinkron. Malah pernah dalam satu pemeriksaan Dani dinyatakan mengidap jantung dan juga ginjal. Tapi yang paling parah itu waktu Dani divonis kalau hidup Dani tidak lama lagi. Akhirnya selama kurang lebih 6 bulan Dani berjuang, Dani berhasil mengeluarkan mereka satu persatu. Dani lega, benar-benar lega. Dani cek sekali lagi ke dokter buat buktikan, dan benar saja hasilnya semua kesehatan Dani itu berbanding terbalik sama hasil yang waktu Dani masih ditempelin. Badan Dani jadi enteng dan Dani kembali sehat lagi. Cuma imbasnya fisik Dani jadi lemah. Yang tadinya sanggup dingin, sekarang dingin sedikit, Dani bisa sakit. Karena hujan dulu mah masih bugar. Ya, sekarang kena hujan dikit langsung sakit. Dani benar-benar dari kejadian itu, ya benar-benar Dani itu juga ambil hikmahnya. Kalau Tuhan itu benar-benar sayang sama Dani, seandainya orang lain yang ada di posisi Dani mungkin mereka sudah nyerah duluan, tapi tidak buat Dani. Dani yang keras kepala dan teguh pendirian memilih bertahan dan melawan mereka semuanya, meskipun prosesnya panjang dan menyakitkan. Setiap tempat, apalagi yang masih alami, adalah tempat bersemayam para makhluk halus yang harus hidup berdampingan dengan kita. Kita tidak bisa secara langsung melihat mereka karena mereka berada di dimensi yang berbeda, kecuali bagi mereka yang memiliki kelebihan melihat alam gaib tentunya. Sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang memiliki derajat lebih tinggi dari mereka pun untuk tetap menghormati, menghargai, dan meminta izin setiap bertandang ke suatu tempat yang diyakini masih asri dan alami itu. Tidak lain karena kita akan masuk ke wilayah kekuasaan mereka, masuk ke daerah tempat tinggal mereka, dan tentu itu membutuhkan tata krama selayaknya seorang tamu yang sedang berkunjung ke rumah orang lain ataupun ke tempat orang lain. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut merupakan pengalaman seseorang yang sebut saja namanya Dani, yang telah menceritakan ceritanya kepada kami dan ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman, tentang pengalaman dia sewaktu dia mengikuti perkemahan di tempat yang benar-benar angker. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, serta jangan lupa pula untuk kalian subscribe serta juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apapun yang terbaik ataupun hal-hal yang baik dari cerita ini, kalian bisa ambil nilai positifnya dan buang sisi buruknya ataupun nilai-nilai negatifnya. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.